Nah, kalau ada dinding atau lantai seperti ini, manfaatkan kawan-kawan. Nggak perlu tangan kalian ikut menahan ini. Jadi tangan kalian cukup satu aja yang bekerja, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini kembali saya membawakan topik tentang gate valve ini ya. Atau kelep pintu. Enggak ya. Biasanya selalu disebut dengan nama bahasa Inggris ya, gate valve. Nah, ini ya kawan-kawan, kemarin kalian mungkin udah nonton video saya sebelumnya, itu video ini. Di situ saya udah membahas bahwa salah satu keunggulan dari gate valve itu adalah dia bisa mengatur aliran dengan lebih presisi. Karena apa? Ketika kita membuka dan menutup, ya, di sini itu penutupnya bergeraknya itu lambat, gitu ya. Sehingga kita nggak akan kebablasan ya. Sehingga kalau kita ingin nyetel suatu aliran itu lebih presisi, gitu ya. Nah, dibandingkan dengan ball valve ya, yang mana kita sekali ayun aja itu 90 derajat gini ya, udah nutup ya. Terus kita ayun 90 derajat, dia langsung buka full ya. Sehingga kepresisiannya tentu lebih rendah. Namun keunggulannya ini ya, kalau kalian butuh cepat itu jadi cepat buka nutupnya ya. Kalau mau nutup tinggal set, kalau mau buka tinggal set. Nah, kembali keunggulannya ini kemarin yaitu selain dia presisi, dia juga ringan ya. Berarti kan kalau mutar bisa pakai jari seperti ini. Nah, sekarang saya nggak akan membahas ya apa saja peruntukan dari keunggulan tersebut. Namun kali ini saya akan ajak kalian untuk melihat bagaimana sih dalamnya gitu ya. Karena terus terang saya kalau valve ukuran besar ya sampai 10 inci gitu ya kan, udah pernah bongkar. Tapi kalau kecil seperti ini saya juga penasaran seperti apa sih. Nah, kenapa sih kadang kita perlu untuk membongkar valve ya atau kran? Ya, namanya kran itu pasti tidak didesain untuk selama-lamanya bisa dipakai gitu ya. Pasti ada rusaknya kan. Dan biasanya yang paling rusak duluan itu adalah seal. Seal itu adalah ya penyekat ya. Nah, biasanya seal itu kan terbuat dari bahan yang lebih lunak dari logam ya. Bisa terbuat dari karet, bisa juga terbuat dari plastik ya, atau bahan logam lainnya yang lebih lunak gitu ya. Nah, saya penasaran di sini itu pakai bahan apa. Nah, seal ini ya kawan-kawan, kalau untuk gate valve ini ya, menurut saya yang paling rawan rusak itu di sini ya. Mungkin suatu saat kalian akan menemukan kebocoran di sini ya. Nah, itu setelah bertahun-tahun harusnya ya. Jadi kalau masih sebelum 1 tahun udah bocor itu ya nggak beres ya. Makanya kalian kalau mau beli gate valve jangan asal beli ya kawan-kawan. Pilihlah paling enggak yang mereknya terkenal ya. Seperti contoh yang di tangan saya ini merek di kota ya. Kalian bisa membelinya di toko-toko bangunan di sekitar rumah kalian. Kalaupun nggak ada, kalian juga bisa membelinya secara online. Di mana tempatnya? Nanti kalau ada linknya ya saya akan sertakan di kolom description. Oke, nggak usah lama-lama. Sekarang ayo kita mulai bongkar aja ya. Baik, kita akan mulai ya kawan-kawan. Sebelumnya kenali dulu ya bagian-bagiannya ya. Nah, di sini ada tulisan 200. Ini artinya dia ini kelasnya 200 PSI ya kawan-kawan. Dia bisa menahan tekanan sampai 200 PSI. Kemudian 3/4 ini adalah ukuran dratnya ya, dalam NPT ya, National Pipe Type. Nah, kemudian di sini ada mereknya ya, Dekota seperti ini. Nah, sekarang kita kenali bagian-bagiannya kawan-kawan. Perhatikan ini bodinya, kemudian ini ada penutup bodi bagian atas ya. Terus ini kayaknya penutup seal ya. Terus ini handle-nya. Nah, kalau kita mau ngelepas diurutkan ya kawan-kawan, mulai dari paling atas dulu. Oh ya, untuk mengenali bagian dalamnya lupa saya. Kita coba perkenalkan juga. Kalian lihat ya bahwa ini adalah bagian pintunya atau dalam bahasa Inggris gate-nya ya, makanya disebut gate valve. Oh ya, kalian mungkin penasaran ini apakah bergesekan Pak kalau dibuka tutup. Dia itu hanya bergesekan terakhir aja kawan-kawan, ketika dia 1 atau 2 mm sebelum menutup rapat. Perhatikan, di sini dia masih longgar ya, tapi ketika dia udah mau nutup rapat, nah ini baru terjadi gesekan. Jadi gesekannya sangat minim ya. Nah, gitu.
Oke, kita mulai bongkar ya. Tentu saja mulai bagian paling atas. Oke, kita letakkan yang rapi ya, karena agar tidak hilang. Nah, selanjutnya ini bisa dibuka langsung dari sini, bisa juga dari sini biasanya, kanan. Ayo kita coba yang urut aja ya, dari sini dulu. Nah, kalau berat kayak gini ya, kawan, jangan dipaksain. Kita harus menahannya di dekat sini ya. Jangan dibiarkan misalkan sini ada pipa terus kalian ngotot buka di sininya, jangan. Karena nanti pipanya bisa patah atau melewat ya. Maka gunakan penahan seperti ini. Nah, kalau ada dinding atau lantai seperti ini, manfaatkan kawan. Nggak perlu tangan kalian ikut menahan ini. Jadi tangan kalian cukup satu aja yang bekerja, perhatikan. Perhatikan. Nah, gampang ya. Kayak gitu aja. Oke, selanjutnya kita akan bongkar yang sebelah sini. Ingat selalu tahan di dekatnya dengan kunci lain agar tidak susah ya kan. Nah, perhatikan seperti ini. Nah, kalau kalian nggak punya pijakan dinding ataupun lantai ya kan, posisikan kunci kalian tuh seperti ini. Perhatikan tuh, kelihatan menyilang ya. Nah, setelah terlihat menyilang kayak gini, kalian tekan dengan dua tangan seperti ini. Perhatikan, seperti orang menggunting ya. Nah, seperti itu. Jadi ringan akhirnya. Karena apa? Dua tangan kita ini bekerja di dua kunci ya, sehingga double tenaga kita. Nah, itu ilmu ya kan, ilmu pertukangan. Saya ini terus terang belajar dari orang Singapura ya, ketika baru lulus sekolah gitu kan. Karena memang nggak diajarkan ya namanya trik memakai kunci. Oke, seperti ini. Nah, ini bodinya kita taruh sini. Nah, terus ini. Nah, ini yang lepasnya ya mudah aja, kita putar aja seperti ini ya. Nah, kalau kita putar sebaliknya dia akan nongol. Lalu kita akan lihat ya apa isinya. Oh, ternyata hanya berupa o-ring ya teman-teman. Nah, karena hanya o-ring, maka sangat mudah dibeli ya teman-teman. Biasanya toko-toko bangunan ini banyak menjualnya ya. Sehingga kalau kalian mengalami kebocoran, nggak usah bingung-bingung ya, bawa ke toko bangunan, tunjukkan saya mau o-ring seperti ini gitu ya. Nah, nanti setelah selesai kalian menggantinya, jangan lupa dikasih minyak ya, minyak berupa grease ya, grease atau gemuk ya orang bilang. Agar apa? Agar awet ya, karena pemakaiannya kan dia berputar-putar ya, bergesekan dengan kuningan ya, agar tidak cepat rusak lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita kembalikan aja. Kemudian ini masuk kembali ke sini. Ya, perhatikan ya kawan, bentuknya itu agak tirus ya, mengecil di sini dan membesar di sini. Kelihatan ya. Oke, kita masukkan. Perhatikan ketika mengembalikan drat ya, jangan asal mengembalikan ya. Saya sering bilang caranya gini ya. Drat ini kalau kalian nggak pas terus kalian paksa nanti rusak. Caranya gini kalau untuk mencari drat ya kan. Perhatikan, kita putar sebaliknya nanti akan klik gitu. Nah, seperti itu. Baru kita putar ke arah yang benar. Nah, seperti itu. Nah, kembali ya, memasangnya juga kita lakukan hal yang sama. Kita tahan di sini dari posisi yang berbalikan dari yang tadi ya. Lalu kita akan putar seperti ini. Set. Nggak usah terlalu kencang. Kenapa? Karena di sini tadi kalian lihat ada seal warna putih ya. Kalau kalian gencet terlalu kenceng, nanti silnya juga sekali buka udah gepeng. Nanti selanjutnya kalau kalian servis lagi akan susah.
mendingan agak kendor ya kawan-kawan. Karena apa? Kalau nanti ketika kalian pasang terus bocor, kalian bisa mengencangkannya di instalasi. Misalkan ini udah ada pipa, nggak masalah, tinggal dikencengin aja di situ. Oke, kita lanjutkan. Ya, selesai. Baiklah, seperti itu tadi ya kawan. Ternyata di luar dugaan saya, ternyata sangat mudah ya. Dan menurut pengalaman saya, ball valve ini justru lebih rumit ya. Karena yang pertama dia bentuknya di dalam itu bola, kemudian sealnya juga ada di dua tempat ya, sini dan sana. Sedangkan ini tadi itu hanya seal yang di sini, kemudian satu lagi di sini. Ya, hanya dua tempat. Kalau di sini depan, belakang, kemudian di sini juga ya. Istilahnya apa? Stem ya di sini. Kalau kalian tertarik, nanti kita bisa bongkar juga ini ya, kawan. Tapi saya yakin ya, menurut pengalaman saya, ini yang menurut saya paling mudah pembongkarannya. Kemudian juga untuk perbaikannya, saya pikir ya tadi itu karena bentuknya o-ring, jadi mudah dibeli di toko-toko bangunan. Sekian dulu dari saya ya, kawan-kawan. Sekali lagi kalau kalian tertarik, kalian bisa membelinya sendiri, bisa di toko bangunan ataupun secara online tadi. Saya usahakan kalau dapat linknya saya taruh di kolom description. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menyaksikan.